Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama mohon maaf teman-teman sekalian atas keterlambatan memulai taklim kita. Insya Allah seperti biasa kalau Anda menunggu ikhlas karena Allah SWT dicatatkan pahala. Dan juga kita akan melebihkan waktu seperti biasa sampai menjelang asar insya Allah nanti ya waktu Indonesia Barat agar apa yang telah kita sepakati untuk 1 jam pertemuan itu terpenuhi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan kembali membedah di hari Kamis siang ini tulisan Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah, wanita muslimah inilah surgamu. Dan kita sudah membahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu bab kebijakan Islam dalam poligami dan bagaimana Islam datang menjelaskan panjang lebar masalah poligami, dan kita membutuhkan 2 pertemuan khusus dalam membahas masalah ini sampai bagaimana jawaban terhadap syubhat-syubhat yang banyak diangkat oleh orang-orang non-muslim sekaligus juga yang dibahas oleh orang-orang muslim berhubungan dengan masalah ibadah yang mulia ini. Dan itu sudah panjang lebar kita jelaskan, maka saya tidak akan mengulangi lagi insya Allah. Dan kita akan masuk pada kesempatan ini bab baru dalam buku ini, yaitu hijab bagi wanita muslimah. Saudariku muslimah, karena ini bahasan berhubungan dengan Anda, maka karena judulnya wahai muslimah inilah surgamu, maka Anda lebih fokus untuk mendengarkan ini, terutama 2 golongan wanita yang belum berhijab dan yang kedua adalah yang sudah berhijab tapi masih setengah-setengah, belum menutup aurat maksimal. Dan ini juga bermanfaat bagi setiap laki-laki kalau mendengarkan, karena mereka punya istri, mereka punya ibu, mereka punya anak perempuan. Dan pernah kami tekankan bahwasanya masalah-masalah wanita pun wajib diketahui oleh kaum laki-laki dari ilmu syar'i, seperti masalah haid, nifas, kemudian menyusui yang merupakan hak anak. Ini semua perlu agar dia bisa memandu dan menyampaikan kepada pasangan hidupnya bila memang dia belum memahami masalah hukum syar'inya. Baik, berbicara masalah hijab teman-teman sekalian, ini adalah satu kemuliaan bagi setiap muslimah. Dan ini adalah ciri khas kita. Ini adalah ciri khas kita. Kalau seandainya ada wanita kafirah, perempuan yang kafir, kita berikan kepada dia hijab, menggunakan jilbab dan busana muslimah, sekaligus dengan pakaiannya. Kemudian kita biarkan dia berdiri di satu tempat saja, lalu lewat wanita kafirah yang lain, wanita yang masih kafir yang lain, lalu kita tanya, kalau dia tidak kenal orang itu, agamanya apa? Pasti dia akan mengatakan Muslim. Ini merupakan ciri khas, ya. Sebagaimana memang kalau laki-laki menggunakan kopiah haji misalnya, atau pakaian-pakaian khas Muslim ya, umumnya, walaupun yang mengenakan orang non-Muslim, pasti orang kalau ditanya, ya tidak mengenal dia, agama apa orang itu, dia akan mengatakan Muslim. Dan ini memang harus ada ciri khas. Ya. Bahkan Nabi SAW dengan sangat tegas menekankan man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan golongan tersebut. Maksudnya melarang umatnya, ya, umat Islam untuk ikut-ikutan dengan orang non-Muslim. Kita harus berpenampilan yang beda, ya, tampil beda dari sisi pakaian, ya, pola hidup, pola makan. Kalau mereka terbiasa dengan menggunakan pakaian terbuka, kita pakaian yang tertutup. Laki-laki dan perempuan pun ada aurat batasan yang kita tutup. Gitu. Dan kita lihat orang non-Muslim tidak mengenal masalah ini. Mereka menggunakan pakaian yang mereka inginkan. Apakah itu di jalanan, di pantai, ya, di mal-mal. Kalau umat Islam punya batasan-batasan. Kalau seorang wanita bersama suaminya, maka dia boleh bahkan tidak mengenakan busana, ya, karena terjadi interaksi biologis yang halal. Tapi kalau dia bersama dengan mahramnya, anaknya, ayahnya, ada batasan.
ya, leher ke atas, ya, lengan ke bawah, ya, atau siku ke bawah, ke lengan, ke telapak tangan, betis atau lutut ke bawah, itu yang boleh terlihat. Ya, jadi tidak boleh terlihat bagian-bagian dada sampai ke wilayah paha ataupun kemaluan, ya. Ini walaupun dengan ayahnya, walaupun dengan pamannya, tidak ada batasan-batasan. Dan kalau dia bertemu dengan selain mereka berdua ini, suami dan mahram, maka dimutlakkan tidak boleh terlihat bagian tubuhnya. Yang paling ringan pendapat adalah boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan saja. Dan ini dalam mazhab Syafi'iyah. Selebihnya, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila, mereka umumnya menganjurkan bahkan menutup wajah dan telapak tangan, agar memang setiap muslimah mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama berhijab agar mereka tidak diganggu. Agar mereka tidak diganggu. Karena wanita kalau keluar, dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan istashrafa syaitan. Syaitan akan memantaunya. Yang mengikuti bedah buku kita dari awal ini faham tentang apa yang saya sampaikan ini. Istashrafa artinya, kata sebagian ulama, orang kalau ingin melihat sesuatu yang jauh dan mungkin karena sangat silau cahaya matahari, biasanya dia meletakkan telapak tangannya di atas keningnya untuk melihat sesuatu yang jauh. Maka ini diistilahkan dengan istashrafa. Artinya syaitan memantau setiap perempuan yang keluar, tua ataupun muda, agar dia bisa menyesatkannya. Karena kapan wanita itu sesat menyimpang, maka kaum laki-laki akan ikut bersama mereka. Ini sulit sekali untuk dibendung. Kalau wanita yang ingin berzina, maka umumnya terjadi perzinahan tersebut. Walaupun dia jelek, walaupun dia tua. Biasanya begitu, ya. Karena laki-laki sangat mudah terpicu syahwatnya. Tapi kalau laki-laki yang mau dan perempuan tidak mau, sangat sulit, kecuali terjadi pemerkosaan. Jadi memang ada di masalah wanita, ya. Makanya Islam datang menjaga dan betul-betul mengemas wanita ini sebagai orang yang harus dijaga, ya. Tidak boleh sembarangan. Mereka harus tertutup. Mayoritas, ya, ibadahnya dikerjakan dalam rumah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membuat setiap muslim yang melazimi atau mayoritas waktunya tinggal di rumah, ya, itu akan sangat dekat dengan Allah. Sebagaimana Nabi SAW katakan, dan paling dekatnya seorang muslim kepada Allah pada saat dia berada di dalam tempat, ya, terdalam dari rumahnya, atau dia sedang berada di tempat terdalam dari rumahnya. Jadi memang kita lihat juga ibadahnya, sholat lebih afdal wanita di rumahnya. Kemudian juga tugas dia adalah kewajiban dia bagaimana menjaga rumah suaminya, bagaimana mengurus anaknya. Memang lebih banyak ke situ. Jadi mereka keluar dari rumah itu hanya pada saat ada kebutuhan dan bukan keinginan. Ya, saya sudah sering ingatkan, beda sekali antara kebutuhan dengan keinginan. Kapan kita selalu mengikuti keinginan kita, maka tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau kita mengikuti kebutuhan kita, maka kita akan ada punya batasan-batasan tentunya. Hijab ini teman-teman sekalian, apalagi makin tertutup, ya, makin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka makin mulia seorang wanita itu dan makin terjaga. Saya pernah sampaikan dan saya ingatkan kembali, pernah diadakan eksperimen oleh sebagian muslim di Amerika. Seorang wanita jalan tidak berhijab, di satu jalan tidak berhijab. Sepanjang jalan itu, ya, mungkin kurang lebih 1 kilometer, itu ada sekian banyak laki-laki yang mengganggunya. Hanya karena pakaiannya terbuka gitu. Wanita yang sama, di waktu yang berbeda, jalan di jalan yang sama, karena jalan itu termasuk jalan yang ramai protokol, dia jalan dengan berhijab, padahal hijabnya pun pas-pasan gitu, bukan hijab yang menutupi yang syar'i benar gitu ya. Itu subhanallah, sepanjang jalan tidak ada satupun laki-laki yang berani mengganggunya. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi memang tujuannya untuk kemuliaan. Jadi kalau ada wanita yang masih memahami bahwasanya dengan menggunakan hijab justru dia terganggu, artinya dia merasa
kecantikannya berkurang, dia merasa bahwasanya dia kurang pantas untuk memakainya atau orang tidak akan menilainya positif ya bahkan negatif, maka ini semua perlu diluruskan ya. Diadakan eksperimen yang lain dan Anda bisa ketik tentu di YouTube mencari eksperimen memakai jilbab ya, eksperimen memakai jilbab cukup banyak gitu. Saya kemarin sempat coba mengumpulkan beberapa, cuma karena memang eksperimen ini dilakukan pada seorang wanita kafirah atau beberapa wanita kafirah di Amerika, di Jerman, di Prancis. Banyak sekali muslimah yang coba menggunakan eksperimen atau melakukan eksperimen ini. Mereka ditawarkan pakai hijab dan mereka mau. Setelah diperlihatkan di cermin, umumnya mereka semua, atau bisa kita katakan semuanya, menilai positif. Mereka merasa bahwasanya dengan menggunakan hijab ini, ada yang membahasakan seperti dia lebih terlindung, rambutnya jadi tidak berantakan, dia merasa nyaman, dan seterusnya. Bahkan ada yang membahasakan, apakah kalian menggunakan ini setiap harinya? Bertanya kepada ya, wanita muslimah yang menawarkan dia hijab tadi. Maka wanita muslimah mengatakan iya. Jawaban mereka sungguh sangat beruntung. Sungguh sangat beruntung. Ya. Jadi sebenarnya itu demi kebaikan. Wahai muslimah, terutama yang belum pakai hijab, ataupun yang sudah pakai hijab tapi masih setengah-setengah, ini maslahat buatmu. Ya. Ini bukan penyiksaan, bukan penindasan. Jadi nggak perlu membahasakan, saya nanti pakai hijab kapan saya mau, kapan hati saya tergerak. Ini mau nunggu sampai kapan? Apakah sampai ajal datang? Kan tidak mungkin. Ya, karena ajal bisa datang kepada siapapun dan kapanpun, setiap saat bisa datang. Maka jangan sampai Anda menyesal pada saat Anda datang nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya akan ada wanita-wanita yang ditarik ya, rambut mereka, digantung rambut mereka dari rambut mereka di api neraka dan dibakar gitu. Itu karena mereka tidak berhijab, gitu kan. Dan orang yang sengaja memamerkan auratnya tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak. Maka harusnya setiap orang di antara kita, baik kaum laki-laki, peduli terhadap istrinya yang belum berhijab, kepada ibunya, kepada tantenya, kepada anaknya, dan mengingatkan, bahkan menekankan kalau ini adalah sebuah kewajiban. Ya, dia selalu mengawasi mereka karena dia juga akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kalau dia mengetahui itu kemungkaran dan dia biarkan. Dan demikian pula para muslimah, kalau Anda dulu belum berhijab ya, di saat SD, SMP, SMA, lalu sekarang Allah karuniai dan Allah amanahi anak wanita, satu kah perempuan kah, satu atau dua anak perempuan, maka Anda jangan menerapkan kesalahan Anda yang lalu. Anda biarkan juga mereka tidak berhijab sampai SMA, sampai kuliah. Nanti aja kalau sudah menikah baru berhijab. Kalau dia meninggal sebelum menikah bagaimana? Ya. Ini harus jadi sebuah poin perhatian. Justru kesalahan dan kekurangan kita secara agama pada masa yang lalu, itu kita tidak boleh wariskan keburukan tersebut kepada anak keturunan kita. Kita akan bacakan teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah ya, Jarullah bin Jarullah Al-Jarullah ini. Dalam bab ini judulnya hijab bagi wanita muslimah. Beliau mengatakan merupakan hal yang jelas bagi orang yang memiliki wawasan luas segala bencana para wanita yang sering berdandan, memperlihatkan wajah dan tidak lagi menutup aurat di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahram, bahkan memperlihatkan perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain mahram. Tidak diragukan lagi bahwa semua perbuatan itu termasuk dosa besar dan maksiat yang berat. Jadi kalau dia sengaja memamerkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, dipastikan itu adalah dosa. Dalam pendapat yang lain yang mewajibkan masalah cadar pun, berarti menilai membuka cadar itu hukumnya haram ya. Jadi ada pendapat khilaf, ada pendapat mengatakan tidak menggunakan cadar sunnah. Tapi khilaf di antara ulama. Kalau masalah wajah saja yang masih khilaf, dan itu pun mereka sangat tegas menekankan masalah itu. Ada yang mengatakan wajib seperti mazhab Hanabila atau Imam Ahmad, dan dalam mazhab sebagai mazhab yang lain mengatakan sunnah. Maka ini teman-teman sekalian, dalam masalah wajah yang menekankan pun sunnah, mengatakan tetap lebih baik menggunakan. Apalagi ya itu dasarnya memang boleh kelihatan wajah dan telapak tangannya.
Tapi khilaf di antara mereka tentang masalah menutupnya wajib ataupun sunnah. Bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Ini harus diperhatikan baik-baik. Daripada kita selalu panen dosa, wahai muslimah, renungilah. Kalau setiap kali kamu jalan di satu jalan, dan di situ tidak berhijab pada saat jalan, di situ terdapat banyak laki-laki, anggaplah 10 orang laki-laki, mungkin dari penjual minuman, mungkin dari tukang sapu jalan, mungkin dari banyak yang lainnya, dan melihat Anda sudah cukup Anda panen dari dosa dari 10 orang tersebut. Ya. Dan cukuplah syaitan membuat ada saja di antara mereka yang akan terkena fitnah, apalagi Anda tidak mungkin keluar dalam kondisi berantakan. Umumnya orang akan keluar dalam kondisi rapi, bersih, yang dia faham secantik dia mampu. Maka pasti akan terjadi fitnah di sini. Dan Anda akan mendapatkan dosanya, ya. Dan ulama menjelaskan kalau seandainya ada orang yang menggunakan hijab dan diperkosa, tentunya jarang sekali terjadi. Apalagi kalau dia sudah menggunakan cadar menutup seluruh anggota tubuhnya, mungkin yang mau memperkosa pun berpikir ini cantik atau tidak. Tapi kalaupun ada orang berhijab mulai diperkosa dan dia berusaha mempertahankan kehormatannya, maka yang memerkosanya berdosa, dia mendapatkan pahala karena dia sebenarnya tidak menjadi penyebab gitu. Tapi kalau ada orang dasarnya terbuka anggota-anggota tubuhnya sehingga dengan lenggok-lenggoknya dan dengan keindahan dan kecantikannya, dengan wanginya menggoda sehingga diperkosa, dua-duanya dapat dosa. Yang memerkosa dapat dosa, yang diperkosa juga dapat dosa karena dia penyebab terjadinya perbuatan buruk tersebut. Jadi ini yang dimaksudkan oleh beliau ini maksiat yang bisa membawa pada hal tersebut. Ya. Dan ini tentu masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina", jangan dekati zina. Ya, maksudnya jangan pernah memulai menampilkan, menampakkan atau memulai hal-hal yang bisa membawa pada ujung-ujungnya zina. Dari tatapan mata, dari jaman tangan, dari yang didengar oleh pendengaran, dan seterusnya, nanti kemaluan akan membenarkan semua itu. Dan ini termasuk dalamnya membuka aurat itu. Kata beliau selanjutnya, di antara sebab munculnya siksa Allah Azza wa Jalla dan turunnya bencana adalah karena wanita yang berdandan secara bebas dan memperlihatkan wajahnya merupakan faktor pemicu munculnya berbagai perbuatan keji, dilakukannya berbagai perbuatan kriminal, semakin tipisnya rasa malu dan banyaknya terjadi kerusakan. Kaum muslimin sekalian, kata beliau, bertakwalah kepada Allah dan jagalah mereka yang berada dalam asuhan kalian. Cegahlah istri-istri kalian melakukan perbuatan haram. Wajibkan mereka mengenakan hijab dan penutup aurat. Hati-hatilah terhadap kemarahan Allah dan siksanya yang pedih. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Innan nasa idza ra'ul munkara falam yunkiruhu awshaka ayyaummahum Allah bi'iqabi." Saya ulangi, "Innan nasa idza ra'ul munkara falam yunkiruhu awshaka ayyaummahum Allah bi'iqabi." Jika sebagian orang melihat kemungkaran tapi tidak mencegahnya, terutama yang punya kewajiban seperti suami pada istrinya, ayah pada anak-anaknya, ya, atasan pada bawahannya. Jika sebagian orang melihat kemungkaran dan mereka tidak mencegahnya, maka nyaris Allah akan memberikan siksa kepada mereka semua. Ini hadis riwayatkan Abu Dawud, An-Nasai juga Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran adalah seperti ibarat orang-orang keramaian manusia yang sedang berada di atas satu kapal. Berada di atas satu kapal. Nah, di kapal ini, orang-orang yang berbuat kebaikan ada di bagian atas kapal, dan orang-orang berbuat kemungkaran berada di bawah kapal. Ya. Yang di bawah kapal ini setiap kali mau ngambil air, mereka harus naik ke atas. Maka mereka merasa terganggu dan risih. Ya. Yang di atas diibaratkan orang soleh, yang di bawah diibaratkan orang-orang yang berbuat kemungkaran. Mereka ya lebih dekat kepada Allah, pada orang-orang wali Allah yang menjaga ibadah ini, maka dianggap mereka di atas kapal, dan orang yang bermaksiat berada di bawah kapal. Mereka setiap kali mau melakukan aktivitas, maka mereka melewati orang-orang soleh. Mau ambil air, mereka merasa terganggu. Akhirnya mereka sepakat mengatakan, bagaimana kalau kita jebol aja kapal dari bawah.
buat lubang supaya kita bisa mudah ambil air gitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian membiarkan mereka menjebor kapal tersebut, maka kalian semua akan tenggelam. Jadi tidak boleh kita membiarkan mereka dalam kemungkaran mereka. Kita harus menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita larang perbuatan-perbuatan salah ini. Ya. Kalau masalah mereka terima atau tidak terima itu bukan urusan kita. Karena dakwah ini target utamanya penyampaian. Target utamanya penyampaian, bukan penerimaan. Kita tidak pernah punya wewenang untuk memaksa orang menerima apa yang kita sampaikan. Tetapi tugas kita menyampaikan. Allah lah yang memasukkan hidayah itu ke hati setiap hambanya. Karena Allah lebih tahu siapa yang lebih layak untuk menerima hidayah tersebut. Ya. Lalu selanjutnya kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kaum wanita untuk berhijab dan lebih banyak tinggal di rumah serta melarang berdandan dan berbicara dengan lemah lembut kepada kaum lelaki non-mahram untuk memelihara mereka dari kerusakan dan demi menghindari hal-hal yang menimbulkan kebencian. Saya kasih contoh-contoh realita di lapangan banyak sekali. Wanita tidak berhijab. Umumnya ini berarti dengan tidak berhijab maka tentu saja dia juga bebas bertemu dengan siapa saja. Jadi kayak ada konsekuensinya. Dengan berhijab rapi maka orang tidak akan mau menerima sembarangan ngobrol dan ketemu sama laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan buka hijab maka akan sangat terbuka untuk komunikasi dengan siapapun. Kadang-kadang bahkan ada orang berhijab juga begitu. Lost control seperti orang tidak berhijab. Tapi hijabnya masih bisa menjadi tameng bagi dia untuk melakukan perbuatan yang salah gitu. Ya. Kalau ada orang tidak berhijab dan ini pasti akan dia terbuka sekali untuk berbicara dengan siapapun, ini juga akan membuka sekali pintu kemaksiatan. Membuka sekali pintu kemaksiatan. Setiap orang melihatnya akan kena fitnah atau menjadi fitnah. Dan setiap orang melihatnya akan terdorong syahwatnya untuk melakukan perbuatan yang paling beradab saja mungkin mereka menurunkan pandangan mata. Di bawahnya lagi, mereka akan terus melihatnya dan membayangkannya. Gitu kan? Lebih bawah lagi, yang lebih parah daripada ini adalah orang akhirnya melakukan perbuatan kriminal pada dia. Dan itu wajar, karena dia sendiri yang menjadi penyebab pemicu hal tersebut. Ya. Dan ini berbahaya sekali. Berapa banyak rumah tangga yang rusak karena tidak berhijab. Si wanita yang sudah berstatus istri sekarang harusnya dia fokus melayani dan menikmati suaminya. Malah sekarang dia juga melakukan hubungan dengan laki-laki yang lainnya. Kenapa? Karena memang dia ingin selalu tampil indah di depan orang. Dan ini efek daripada tidak berhijab tadi. Dia selalu merasa dengan tampil di depan selain suaminya indah, maka dia akan dapat pujian-pujian. Dan ini membuka pintu-pintu dia komunikasi. Akhirnya HP-nya menggunakan password atau PIN tersendiri. Dia komunikasinya itu banyak terjadi. Karena di antara kerabat kami seperti itu. Ya. Dia sudah berstatus istri, sudah punya anak. Ya. Bahkan anaknya sudah besar. Tapi subhanallah kena ini. Karena membuka pintu-pintu ini akhirnya terkena fitnah. Dan berhubungan dengan laki-laki lain. Dan ini terjadi. Subhanallah. Ya. Akhirnya cerai dengan suami. Tidak tertuju arahnya. Dan kalaupun wanita seperti ini menikah dengan laki-laki yang sudah menggodanya, perhatikan teman-teman sekalian. Adakah kira-kira kebaikan yang kita harapkan dari laki-laki yang mengganggu istri orang? Yakin? Pasti tidak mungkin. Sebagaimana hari ini dia ganggu Anda, wahai muslimah, dan Anda cerai dengan suami Anda lalu menikah dengan dia, maka besok dia akan ganggu istri orang lain lagi. Itu sudah umum. Kita kalau nikah dengan seorang playboy, dia memang suka gonta-ganti pasangan, ya, laki-laki ini, maka jangan heran setelah menikah dia pun akan seperti itu. Kita menikah dengan wanita yang tidak bisa mengontrol pandangan matanya, hijabnya, kemudian kita berharap setelah itu dia tidak selingkuh. Ini akan sangat sulit sekali. Kecuali betul-betul dia sudah taubat nasuha ya. Maka itu yang terjadi. Akhirnya merusak tatanan ke depannya, rumah tangga yang sudah dibangun dengan baik-baik, akad nikah yang sah, bercerai, ribut, ya, anak-anak jadi terbengkalai kalau sudah punya anak-anak dan seterusnya, ya. Maka ini harus menjadi bahan perhatian yang khusus gitu ya. Jadi hijab itu tidak akan mendatangkan kecuali maslahat saja. Maslahat buat si perempuan ini, karena akan menjadi tameng buat dia, dan dia juga mendapatkan pahala,
juga dia menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, nah, nama baik dia, nama baik suaminya akan menjadi contoh bagi masyarakat. Dan subhanallah ada juga hal-hal yang merupakan dakwah tapi fi'liyah, perbuatan gitu ya. Seperti misalnya Anda menggunakan hijab dan Anda menggunakannya dengan bagus, dengan rapi, syar'i. Bukankah wahai muslimah sering Anda temukan ada saja wanita yang menanyakan, oh bajunya bagus, jilbabnya bagus, beli di mana ya? Lalu kemudian dia menggunakan. Berapa banyak orang yang pakai hijab justru karena melihat Anda berhijab. Ya. Berapa banyak orang sholat karena melihat Anda sholat. Berapa banyak orang berpuasa karena melihat Anda berpuasa. Jadi ada dakwah fi'liyah, ada dari perbuatan kita yang bisa menjadi dakwah bagi orang lain. Tidak selamanya lisan seperti yang kami sampaikan. Ya. Tapi bisa saja dari contoh-contoh perbuatan. Bahkan seringkali kemungkaran tertunda atau bahkan tertolak karena Anda ada di situ. Ya. Anda ada di situ. Saya dulu waktu masih mengajar di salah satu kampus di kota Makassar dengan beberapa teman-teman asatidzah, hafizahumullah, kami melihat sendiri karena kampus itu bergabung antara kampus yang kami ngajar, karena mereka seperti punya akad dengan kampus yang besar itu, sehingga bercampur. Tapi kampus kami kalau begitu masuk pintu gerbang di sebelah kanan sendiri ada di sana, ya, dan karena seperti menyewa tempat di situ ya sementara pada saat itu. Kemudian kampus utama yang milik swasta ini ada di sebelah kiri dan memang mayoritas dominan itu mahasiswa dan mahasiswanya masih bergabung. Kalau kami semuanya cuma mahasiswa saja laki-laki. Tapi pintu utama masuk satu, sehingga kalau kami masuk kami harus lewat pintu utama kampus tersebut. Pada saat masuk, tentu di situ karena kampus yang swasta ini bergabung laki-laki dan perempuan, mereka sering duduk-duduk di pintu gerbang, ya. Walaupun di situ lalang, mobil, motor masuk, mereka jadikan sebagai tempat nongkrong di pinggir jalan. Subhanallah, sering kali kami lihat itu. Ya. Kalau kami lewat, yang lagi merokok, lempar rokoknya. Yang lagi pegangan tangan laki-laki perempuan melepaskan. Karena mereka tahu, tanpa kami ucapkan apa-apa. Mungkin mereka berpikir, oh orang-orang ini orang-orang lebih agamis. Maka bisa menjadi dakwah fi'liyah. Bisa menjadi dakwah tanpa kita mengucapkan, tapi dari sikap saja. Ini yang pernah terjadi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau jalan, beliau mengedehem saja. Tiba-tiba ada yang jatuh sarungnya di belakang gitu. Maka ada yang mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, itu Umar bin Khattab jadi raja gitu. Pelan-pelan lah. Maksudnya orang ini sampai saking segannya sama Anda, sampai ada ngedehem saja, ada yang jatuh sarungnya gitu. Maka kata Umar bin Khattab, apakah mereka jadi segan melakukan kemaksiatan karena melihatku? Karena lihat aku begini, ini mereka takut bermaksiat, itu kesegangannya ke sana. Maka para orang-orang yang ada di sekitar Umar mengatakan, iya benar. Kata Umar, biarkan mereka takut. Jadi memang itu bisa menjadi dakwah, ya. Maka ini sangat baik. Dari mana Anda tahu dengan Anda berhijab ternyata sekian banyak selama hidup Anda 30 tahun, 40 tahun mereka juga jadi berhijab gara-gara Anda. Kemudian penulis mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah apa yang disebutkan tadi paragraf terakhir yang saya bacakan ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita untuk berhijab dan lebih banyak tinggal di rumah serta melarang berdandan dan berbicara dengan lemah lembut kepada lelaki non mahram untuk memelihara mereka dari kerusakan dan demi menghindari hal-hal yang menimbulkan bencana. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Ini surah nomor 33 juga ya. Ayatnya 32 33. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. Al-ayat yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang umumnya. Jika kamu bertakwa, maksudnya pahala kalian lebih besar, ya. Karena kalian adalah istri para Nabi. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, berlemah lembut, sehingga yang berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya
Maksudnya berkeinginan lah. Ada orang yang ingin coba masuk karena lemah lembutnya suara kalian untuk mengganggu gitu. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, sopan, sebutuhnya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Terbuka-buka. Ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taati Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah SWT kepada para istri Nabi. Perhatikan penulis mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut melarang wanita muslimah yang mulia, terutama istri-istri Nabi SAW, ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, padahal mereka adalah wanita-wanita terbaik yang paling bersih, untuk berbicara dengan lemah lembut kepada kaum laki-laki. Yakni berbicara dengan suara yang dilembut-lembutkan dan dibuat-buat sehalus mungkin. Dengan tujuan kelihatan manja, kelihatan lembut, kelihatan ramah. Tujuannya agar orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat untuk berzina tidak menjadi tergerak dan beranggapan bahwa mereka setuju melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan ini subhanallah pekah sekali. Umumnya laki-laki berfaham seperti ini. Artinya kalau ada seorang wanita di depannya sengaja dengan lirikan matanya, dengan gerakan rambutnya, dengan gemulai tangannya, dengan lembutnya suaranya, semua ini kalau dilakukan di hadapan seorang laki-laki, laki-laki itu akan berpikir apa? Oh, wanita ini menggoda saya. Oh, laki-laki perempuan ini cantik, perempuan ini terbuka, ya. Kadang-kadang bahkan ada yang lebih agresif. Laki-lakinya tidak banyak bertanya, dia malah yang proaktif untuk bertanya. Gitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar mereka lebih banyak tinggal di rumah dan melarang berdandan ala jahiliyah, yakni menampakkan perhiasan dan kecantikan tubuh dari mulai kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, dan bagian tubuh lainnya. Karena di masa jahiliyah bahkan mereka tawaf dalam kondisi telanjang, bagian tidak punya uang untuk membeli pakaian dari Mekah. Begitu peraturan di masa jahiliyah dulu. Karena itu mengandung unsur kerusakan besar dan bencana tak terkira, selain juga dapat menggerakkan hati kaum lelaki untuk melakukan perbuatan yang menggiring kepada zina. Ya. Jadi memang ditutup pintu itu. Sehingga pelampiasan biologis itu hanya pada yang halal. Ya. Subhanallah, ini juga merusak syahwat normal ya. Dengan adanya seperti ini. Kalau laki-laki sering keluar kemudian melihat sana sini wanita yang tidak berhijab, maka akan mengurangi syahwat dia dengan istrinya. Makanya salah satu orang pernah datang kepada seorang syekh di Saudi. Di salah satu majelis dia mengatakan, "Syekh, tahun pertama saya menikah, saya sayang dan puas dengan istri saya. Setelah ada anak berkurang. Sampai sekarang sudah berumur pun, akhirnya lebih sudah tidak ada lagi syahwat gitu." Kata syekhnya, "Apa kau ingin kembalikan syahwatmu pada istrimu?" Dia mengatakan, "Iya." Kata syekh, "Turunkan pandanganmu dari yang haram, maka kau akan kembali mencintai istrimu." Karena banyaknya mata yang dilalatan ke sana sini, akhirnya membuat sulit sekali untuk bisa menikmati istri. Karena kalau melihat orang yang lebih cantik akan mengganggu, pasti. Nah, dan ini efek daripada orang tidak berhijab. Kalau seandainya, ya, seperti yang kami rasakan lihat pada saat kami masih di Madinah, di kiri kanan penduduk Madinah bahkan menggunakan cadar. Subhanallah, memang tidak ada pemicu, ya. Nggak ada pemicu. Kita masuk ke pasar semuanya perempuan berhijab. Kalaupun ada yang tidak menggunakan cadar itu adalah orang-orang yang datang umroh biasanya. Tapi itu pun berhijab. Dan mereka kalau tidak berhijab tentu akan ditegur. Kalau di sana ada hay'a amil ma'ruf nahi munkar. Di Saudi itu ada satu lembaga khusus untuk menegakkan menyeru pada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ada sedikit kemungkaran saja mereka sudah langsung menegurnya, gitu kan. Maka ada ketentraman jiwa dan tidak ada syahwat. Bahkan puncak-puncak yang orang biasa mengatakan masa puber, ya, kami habiskan di kota Madinah, tidak ada sama sekali terganggu dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi ternyata pemicu syahwat itu yang membuat akhirnya orang mengatakan, oh kalau puber itu harus begini dan begitu. Karena ada tontonan, ada yang dengar, ada yang yang nampak depan mata dia. Kalau tidak ada pemicu maka tidak akan ada masalah. Pernah ada seorang anak muda bertanya di taklim kami sampai ke meja pertanyaan, dia
Bagaimana cara mengontrol syahwatnya? Maka saya bahasakan tontonan. Dari awal dulu, saya bahasakan tontonan. Apakah itu nampak live depan mata dia, ataupun dari handphone yang dia gunakan. Kapan itu dia buka, maka akan terbuka semuanya pintu setelah itu. Selanjutnya kata beliau, jika Allah Azza wa Jalla memperingatkan ummahatil mu'minin, para istri Nabi ridwanullahi alaihinna, terhadap perbuatan mungkar tersebut, sementara mereka adalah kaum wanita salihah dan suci, maka tentu saja selain mereka lebih pantas lagi untuk dilarang, dipungkiri, dan dikhawatirkan keselamatannya dari berbagai hal yang bisa menimbulkan godaan. Semoga Allah memelihara kita sekalian dari bencana-bencana yang menyulitkan. Apa ketentraman jiwa, apa teman-teman yang kita dapatkan dari seorang istri yang tidak berhijab? Bagaimana caranya seseorang laki-laki bisa tentram kalau istrinya tidak selingkuh? Sulit sekali gitu. Ya. Sedangkan berhijab aja masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, apalagi tidak menggunakan hijab. Bagaimana kita bisa tentram, safar, pergi kerja dengan wanita yang seperti ini? Kita hanya akan mendapatkan dari wanita yang memang betul-betul, kalau ada wanita sampai pada tingkat menggunakan cadar, ya, misal ikhlas dari hatinya, insya Allah ini jauh lebih menjaga gitu. Itu pun masih ada yang bercadar pun melakukan pelanggaran, bukan berarti semua mutlak, tidak. Tapi kalau yang ikhlas dari hatinya, itu akan betul-betul menunjukkan kedekatan diri dia kepada Allah SWT. Dia akan menjaga. Ya. Bahkan Allah pun akan menjaganya. Ada kisah masyhur di kota Madinah pernah terjadi. Seorang wanita salihah, yang tidak disebutkan namanya dalam kisah ini, sering hadir di halaqah para ulama di Masjid Nabawi, tentu di saf wanita, karena ada hijab pemisah di Masjid Nabawi. Sebagaimana Anda kalau pernah kunjungi Masjid Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda akan tahu itu. Di bagian belakang masjid, kiri kanan, ya, itu khusus musola, tempat wanita, maksudnya tempat wanita sholat, dan itu ada hijab dengan kaum laki-laki. Dia selalu kalau pulang dari ta'lim, selepas maghrib isya dia hadir, setelah isya dia pulang ke rumahnya, dijemput oleh kakaknya atau ayahnya. Satu waktu, ayah kakaknya nggak bisa. Maka dia pun naik taksi. Padahal ini wanita bercadar, tidak nampak, kecuali bola matanya saja. Alisnya pun tertutup. Tapi subhanallah, ada saja cara syaitan. Dia naik taksi, supir taksi ini, ya, setelah dia tanya kemana tujuannya, cuma disebutkan tujuan, dan tiba-tiba dia digoda oleh syaitan, dia pun mengarahkan mobilnya menuju ke satu tempat yang gelap di daerah padang pasir, dan tiba-tiba saja sudah mau memerkosa wanita ini. Maka wanita ini mengucapkan doa, mengatakan, ya Allah, sebagaimana aku telah menjaga kesucianku selama ini, maka jagalah aku dari kejahatan orang ini. Tiba-tiba dari kejauhan di padang pasir, tidak masuk akal, ada senteran lampu mobil yang mendekat. Maka orang ini, si supir ini karena dasarnya dengan niatnya tidak baik, buruk, maka dia meninggalkan mobil, dia lari di kegelapan padang pasir. Kata wanita ini, tiba-tiba pada saat mobil itu mendekat, saya lihat mobil saya, mobil ayah saya. Dan di mobil ada ayah saya sama kakak saya. Maka saya dibukakan pintu, kemudian saya pun turun dan saya naik. Karena masih shock ya, maka saya pun tidak berbicara apa-apa dengan kedua ayah dan kakak saya ini, kedua orang ini. Saya sampai dibawa ke rumah. Kemudian kakak saya mengatakan, naiklah istirahat di atas. Kami ada urusan lagi. Kemudian mereka pergi. Saya pun tidak berpikir apa-apa, saya naik ke atas. Tapi subhanallah, yang satu hal besar yang terjadi pada saat saya mengebel apartemen tempat kami tinggal dan dibuka, ternyata ayah dan kakak saya ada duduk di situ. Maka saya pun pingsan, tiba-tiba pingsan perempuan ini. Setelah pingsan disadarkan, ya kemudian ditanyakan, kenapa kok pingsan? Dia mengatakan kepada ayah dan kakaknya, apakah kalian tadi berdua tidak menjemputku? Mereka mengatakan, tidak, kami belum pernah keluar. Maka dia pun menceritakan apa yang terjadi. Allah mendatangkan pertolongan yang tidak masuk akal. Karena dia menjaga hijabnya. Dia menjaga kemuliaannya. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, kapan kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik pasti akan Allah datangkan perempuan yang baik. Ya. Sebaliknya at-thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan baik juga akan sama ya, perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Sebaliknya kata Allah al-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki buruk memang untuk perempuan buruk. Al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan buruk juga untuk laki-laki buruk. Anda terbiasa di diskotik, di bar, dan segala macam. Anda akan dapat wanita yang sama seperti itu.
Nggak ada orang yang terbiasa mabuk-mabuk segala macam lalu mau cari istri di pesantren. Ya. Nggak ada itu. Atau laki-laki yang perempuan yang biasa bergaul bebas segala macam, gayanya luar biasa, jauh dari agama, kok tiba-tiba mau nikah sama laki-laki soleh, ya itu kayaknya nggak masuk akal gitu. Ya. Jadi fitrahnya mereka akan datang ke golongan mereka gitu. Sebagaimana juga tidak masuk akal seorang laki-laki soleh atau wanita solehah mau mencari perempuan di diskotik, di bar, di karaoke, atau mencari laki-laki yang seperti ini, pemabuk atau narkotika dan seterusnya. Ya. Selanjutnya kata beliau, kalau ummahatil mu'minin saja, wanita-wanita mulia Allah ingatkan untuk tidak boleh berlemah lembut bertutur kata dengan sahabat yang datang bertanya, yang punya hajat. Padahal mereka semua adalah orang-orang mulia. Nabi hidup di tengah-tengah mereka. Para istri Nabi adalah wanita mulia, para sahabat Nabi juga laki-laki yang mulia. Mereka mengetahui hukum-hukum Allah. Diingatkan seperti ini bagaimana dengan wanita yang lainnya? Kata beliau, sementara keumuman hukum bagi mereka dan bagi kaum muslimah lainnya juga diindikasikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya hukum ini berlaku bagi istri-istri Nabi dan berlaku juga pada setiap muslimah yang lain. Sebagaimana dalam firman tadi ayat Al-Ahzab 33 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatilah Allah dan Rasulnya. Ini kan tadi di akhir ayat yang kita bacakan ini, setelah perintah untuk ya menutup aurat, ya, menjaga tidak berlemah lembut berkata kepada orang-orang yang bukan mahram. Maka ini berlaku setelah itu perintah sholat, perintah zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya kepada para umat muslimin, dan ini berlaku juga pada setiap muslimah. Kata penulis, karena semua perintah tersebut berlaku sebagai hukum yang umum bagi istri-istri Nabi SAW dan kaum muslimat atau kaum muslimah lainnya. Lalu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, masih surah yang sama tapi di ayat 53-nya. Tadi kita baca 32 sampai 33 ya. Di ayat 53-nya Allah mengatakan, ini tentang perintah hijab ya. Tidak sering berinteraksi secara langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, para istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Jadi setelah turun ayat ini Al-Ahzab 53, dulunya sahabat kalau bertemu dengan para istri Nabi ngobrol, minta sesuatu yang penting, misalnya tolong sampaikan ke Rasulullah ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang Nabi kerjakan di rumah. Dulu langsung mereka mendengarkan. Setelah turun ayat ini, maka ada hijab di antara mereka. Agar tidak bertemu secara langsung ya. Itu saking luar biasanya harus menjaga sampai hajat-hajat yang umum pun disuruh tutup. Ini kalau interaksinya, misalnya orang tamu datang ke rumah, ini banyak yang perlu kita perbaiki di Indonesia ya. Bagaimana seseorang wanita muslimah walaupun suaminya tidak ada, dia tinggal sendirian di rumah, lalu laki-laki yang bukan mahram datang, main diterima sebagai tamu, main nyelonong masuk ke dalam rumah, ngobrol berdua dengan pakaiannya yang terbuka. Bagaimana bisa nggak terjadi perselingkuhan seperti ini? Ya. Bahkan ada yang sangat parah itu ya. Saya tahu sendiri kasus itu. Sampai subhanallah, semoga Allah jaga si suami wanita ini ya, seperti orang yang kena masalah kejiwaan setelah kejadian tersebut ya. Dia memiliki seorang istri yang tidak berhijab pada saat itu. Kemudian sering teman-temannya bolak-balik bertamu ke rumah dan istrinya keluar melayani seperti biasa, minuman, kue dan segala macam. Dan saking akrabnya sering ngakak-ngakak, ketawa-ketawa sama-sama, duduk sama-sama. Akhirnya dia pun juga membiarkan temannya boleh datang ke rumahnya. Temannya sering datang di waktu suaminya tidak ada. Ngobrol berdua sama-sama istri orang ini. Sampai akhirnya suka-sukaan, dia cerai sama suaminya lalu nikah sama teman suaminya. Bagaimana perasaan suami orang ini? Dan betul-betul terpukul secara kejiwaan. Sudah susah, wanita mau ditarik kembali setelah suka orang lain sulit. Gitu kan? Kalaupun dia tinggal bersama suaminya, dia sudah dipenuhi dengan godaan syaitan, syahwat untuk melampiaskan kepada laki-laki lain.
Ini semua permasalahannya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh terlalu kolot tuh, masa harus ada hijab, kalaupun ketemu atau tidak ketemu secara langsung, memang begitu adatnya. Apakah Anda sudah tahu dalam Islam, sunnah Nabi SAW, kalau Anda bertamu ke rumah orang, Anda dianjurkan tidak berdiri langsung di depan pintu yang akan dibuka? Ini pernah kita jelaskan dalam adab bertamu ke orang, selain mengetuk pintu, kita berada di daun pintu yang tidak langsung pada saat dibuka pintu kita bisa lihat ke dalam. Agar tidak melihat mungkin ada wanita yang tidak berhijab, ya. Sampai seperti itu. Kalau 3 kali kita bel atau ketuk, tidak dibukakan, kita dianjurkan untuk pulang. Karena jangan sampai pemilik rumah mungkin tidak ingin menerima tamu atau lagi ada masalah dengan keluarganya dan seterusnya. Tidak ada adab-adab dalam Islam gitu. Selanjutnya kata beliau, ayat di atas maksudnya Al-Ahzab 53 merupakan dalil tegas yang menunjukkan wajibnya wanita mengenakan hijab dan menutup aurat di hadapan laki-laki non-mahramnya. Dalam ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa mengenakan hijab itu lebih dapat menjaga kebersihan hati kaum lelaki dan wanita serta lebih menjauhkan mereka dari perbuatan keji yakni zina, ya, atau hal-hal yang dapat menggiring kepada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa memperlihatkan wajah dan membuka aurat adalah perbuatan yang ditegur, ya. Sementara mengenakan hijab adalah perbuatan suci dan selamat. Kaum muslimin sekalian, kata beliau, penuhilah diri kalian dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah. Ikutilah perintah Allah. Wajibkanlah istri-istri kalian mengenakan hijab, yang merupakan jalan menuju kesucian dan keselamatan. Sebagaimana Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, dalam surah Al-Ahzab ayat 59, masih surah yang sama, tapi beda ayatnya. Jadi antara kita baca 53, ini 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin. Nah, ini sekaligus menjawab kalau ada yang mengatakan khusus buat istri-istri Nabi saja, ya. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, dari kepala sampai ke kaki. Dan demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, ya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sudah kita jelaskan tadi awal pembukaan bagaimana mereka tidak diganggu bila berhijab yang benar, ya. Kata jalabib, ya, adalah bentuk plural dari jilbab. Yudrina 'alaihinna min jalabibihin, ya. Sementara jilbab sendiri adalah atau artinya adalah sesuatu yang dikenakan oleh wanita mulai dari atas kepala hingga menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh wanita muslimah mengenakan jilbab panjang untuk menutupi lekuk tubuhnya, mulai dari rambut, wajah, dan seterusnya, sehingga mereka dikenal sebagai wanita-wanita yang suci. Mereka tidak mudah kena godaan dan tidak akan menggoda kaum lelaki, sehingga mereka sendiri yang akan terganggu. Ya. Maksudnya di sini, mereka kalau terbuka, maka akan terganggu oleh para laki-laki hidung belang, ya. Karena tidak semua laki-laki itu bisa menjaga pandangannya. Jarang sekali yang bisa justru menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram itu. Allah SWT berfirman tentang masalah perintah untuk menurunkan pandangan. Dan juga supaya pandangan tidak tertuju maka harus ada hijabnya tadi, ya. Harus ada jilbab, harus ada pakaian muslimah yang menjaga untuk tidak terbuka gitu, ya. Dalam surah An-Nur ayat 30-31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah juga kepada wanita yang beriman. Laki-laki beriman telah diperintahkan, maka sekarang juga
wanita yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dari yang haram dan memelihara kemaluan mereka. Dua hal ini sangat konek ya. Melihat sesuatu yang haram akan mengundang kemaluan untuk meletakkan pada yang haram. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Nah dari ayat ini, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh wajah dan telapak tangan. Tapi umumnya ulama mengatakan anjurannya agar ditutup. Ya. Dalam dua ayat di atas ini, Allah yang maha tinggi dan maha mulia memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan mereka. Caranya kita tidak boleh lihat sesuatu yang Allah haramkan dan juga yang sedang di depan mata kita memang harus turun. Ya. Mereka memang ini ciri khas masyarakat Muslim. Mereka sangat tertutup. Kami kalau bertamu di rumah teman-teman kami waktu masih di Madinah, saya sampai ya terakhir setelah 7 tahun di kota Madinah, saya belum pernah tahu bagaimana muka ibu sahabat saya. Muka saudarinya. Gitu. Saya punya sahabat-sahabat dekat di kota Madinah sudah sampai ibunya pun menyatakan sudah menganggap saya sebagai anaknya. Tapi saya sendiri belum pernah ketemu dengan ibunya. Cuma dibahasakan oleh anaknya membahasakan kepada saya. Karena anaknya ini sering dulu datang ke Indonesia. Ya. Kemudian bertamu di rumah kami segala macam gitu. Tapi yang jelas saya sampai persahabatan Alhamdulillah sampai sekarang berjalan sudah puluhan tahun ya. Dari tahun 90 itu 22 tahun mungkin kurang lebih ya persahabatan kami berjalan. Tapi subhanallah sampai sekarang saya tidak pernah tahu, bahkan saya tidak pernah tahu wajah istrinya seperti apa. Kami kalau bertamu di rumahnya ada ruangan khusus langsung ke ruang tamu, lalu kemudian dia tinggal persilahkan masuk, lalu kemudian dia masuk ke dalam, dia sampaikan ke istrinya kalau ada tamu dan segala macam, istrinya pun menyiapkan segala macam hidangan. Setelah itu ya hidangan tersebut kalau sudah siap, ada dua cara yang saya pernah temukan ya. Ada bel yang ditekan oleh istri di dalam, sehingga ada lampu atau ada suara yang terdengar di ruang tamu laki-laki. Suami datang mengambil makanan dari dalam, kemudian membawa keluar. Atau dia mengetuk pintu. Ya. Istri mengetuk pintu, terdengar, suaminya langsung berdiri, lalu kemudian mengambil apa hidangan yang sudah dihidangkan oleh istrinya. Nah, kalau dia mau bawa ke ruang tamu, biasanya pembukaan seperti teh, sama kurma, sama kopi Arab, biasa gitu ya. Kalau makanan yang besar, biasanya istrinya siapkan di satu ruangan lagi, di meja makan ataupun, umumnya mereka tidak pakai meja makan yang melantai, ya, di satu ruangan. Setelah siap, kemudian dia mengetuk pintu atau menekan bel tadi, lalu istrinya masuk ke dalam bagian rumah yang ditutup dengan pintu, lalu kami pun dipersilakan masuk ke ruangan tersebut makan. Begitu selanjutnya. Kami tahu, dia memiliki istri, nama istrinya misalnya Fulan, namanya Fulan. Anaknya sekian orang, iya. Tapi kami tidak pernah tahu bagaimana wajah mereka. Tapi tidak mengganggu sama sekali, tidak ada, kami menganggap itu adalah kolot misalnya, gitu ya. Enggak. Memang ini sebuah pola dan ciri khas yang ada, walaupun butuh waktu untuk menerapkannya, tapi seperti itu. Ya, kalau mungkin kita harus ketemu pun kita mengetahui istri si Fulan di tengah jalan segala macam itu berbeda. Memang itu apalagi di Indonesia ya. Tapi paling tidak kita di Indonesia ini teman-teman sekalian berhijablah dan jangan berduaan. Maka dijaga ini supaya memang tidak terbuka pintu-pintu pelanggaran-pelanggaran agama. Kalaupun kita harus ketemu ya, kemudian secara umum dalam perjalanan, dalam konsultasi, di pasar, di mall, kebetulan ketemu, Assalamualaikum, itu umum. Mungkin masih bisa kita katakan ditoleransi. Tetapi, kalau berduaan, ya, di mobil berduaan, di ruangan berduaan, segala macam, maka ini maksud umumnya sabda Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiganya syaitan. Udah jelas jawabannya. Kalau syaitan kemana arahnya? Kemudian beliau mengatakan, ya setelah menjelaskan atau menyebutkan surah An-Nur ayat 30-31, dalam dua ayat di atas Allah yang maha tinggi dan maha mulia memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan mereka. Semua itu karena besarnya dosa perbuatan zina dan segala bentuk kerusakan terjadi karena perbuatan tersebut. Karena lepas pandangan tanpa kontrol merupakan sebab penyakit hati dan sebab terjerumusnya seseorang dalam perbuatan zina.
Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan saya kalau lihat saya nggak berzina. Itu Anda mengatakannya sekarang. Tapi kalau Anda menjadikan sebuah pola yang terbiasa melihat dan memandang setiap wanita, maka akan terbuka keinginan untuk mencoba, merasakan ya, bagaimana bibirnya, bagaimana pelukannya, bagaimana biologisnya. Itu godaan syaitan akan ke sana. Ya. Sampai pernah ada seorang masuk Islam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya siap masuk Islam. Tapi izinkan saya berzina. Semua saya siap tinggalkan, tapi ini jangan. Kata Nabi SAW balik bertanya, kau mau nggak kalau itu dilakukan pada ibumu? Tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Anakmu? Tidak. Kata Nabi SAW, baru kenapa kau lakukan? Sehingga orang lain kau sakitin. Ya? Kalau hari ini seseorang berzina sama istri orang, bagaimana perasaan suami dia? Dan bagaimana kalau terjadi pada orang yang ingin melakukan ini? Kalau ibunya, kalau saudarinya, kalau anaknya. Maka ini hal mendasar yang harus diperhatikan supaya bisa menjadi tameng buat kita ya. Pernah terjadi di Saudi, ada kisah nyata juga ya. Saya tiba-tiba terlintas. Dia menceritakan. Orang ini setelah tobat nasuha dia menceritakan kejadian yang ajaib ini. Dia mengatakan, masa dulu saya masih muda. Saya masih jauh dari agama. Saya pernah mengenal seorang wanita lalu terjadilah hubungan gelap. Pacaran kalau kita sekarang. Walaupun pemerintah Saudi itu sangat ketat ya. Nggak bisa sembarangan dan mudah sekali ketahuan. Tapi mereka berhasil mengikuti langkah-langkah syaitan, terjadilah hubungan gelap sampai berzina. Dan akhirnya wanita itu hamil di luar nikah. Setelah itu, seperti umumnya keluarga wanita menuntut. Kalau gitu ya sudah, bertanggung jawab aja gitu. Tapi orang laki-laki ini cerita, saya tidak mau bertanggung jawab, dia bilang. Saya nggak mau bertanggung jawab. Saya merasa perempuan itu sudah kotor. Buktinya dia berzina sama saya dan seterusnya. Begitu intinya dia bilang saya tinggalkan. Saya pindah kota lain kemudian saya tinggalkan. Saya tidak mau tahu. Entah bagaimana sudah keadaan wanita itu, bagaimana keadaan anak yang ada di perutnya dan seterusnya. Dia bilang berjalan waktu. Saya mulai bekerja dan segala macam. Sampai akhirnya satu waktu saya pulang dan di rumah saya ada ibu sama adik perempuan saya tinggal. Yang saya biayai hidupnya dia bilang. Satu waktu saya pulang, pada saat saya pulang ke rumah, tiba-tiba ibu saya menangis-nangis. Ya. Ibu saya menangis-nangis dan saya kaget, kenapa ibu, ada apa? Coba diceritakan. Dia bilang, adik perempuan kamu baru saja diperkosa oleh security komplek. Dan adiknya hamil di luar nikah. Dia bilang tiba-tiba, dan ini sudah berjalan sekian tahun ya. Dia bilang tiba-tiba saya teringat perbuatan buruk saya dulu. Allah jadikan kepada adiknya yang dia naungin gitu. Yang dia sayangin. Lalu kemudian berjalan waktu, saya waktu itu belum bertaubat dia bilang. Berjalan waktu, saya menikah, saya punya istri, ya. Kemudian saya punya anak perempuan. Terjadi lagi setelah sekian tahun anak saya mulai beranjak gadis. Ternyata anak gadis ini, anak gadis saya dikenal oleh seorang laki-laki dan juga sama hamil di luar nikah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan perbuatan pelanggaran seperti ini. Jadi bisa terjadi pada kita, naudzubillah. Semoga Allah jaga ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang pernah kita lakukan dulu tidak dibalas dengan hal yang sama. Tapi setelah belajar seperti ini harus ke depannya kita perbaikin, teman-teman sekalian. Karena ini bisa berefek kepada diri kita juga. Bisa berefek kepada diri kita. Selanjutnya kata beliau, sementara menjaga pandangan termasuk jalan keselamatan, menjaga pandangan dan kemaluan lebih dapat menjaga kesucian seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Kita memohon kepada Allah agar selamat dari perbuatan atau semua perbuatan buruk tersebut. Ada kisah, Allahu a'lam kebenaran, tapi saya pernah dapatkan di YouTube. Tapi bisa kita ambil hikmah dari situ. Seorang laki-laki dari Maroko, dia di Perancis pada saat itu dia naik sebuah lift. Dan umumnya orang di situ tingkat kriminalnya sangat tinggi. Dan wanita itu biasanya takut kalau berdua sama laki-laki di lift gitu. Mereka seperti itu kurang lebih ceritanya gitu. Maka pada saat wanita ini naik di satu bangunan yang besar, di bini yang besar, dan dia naik lift dan ditemukan oleh laki-laki ini gitu. Sebenarnya dia takut, tapi dia tidak ada lagi. Orang situ di building itu rata-rata sudah pulang, udah kosong gitu. Maka dia mau tidak mau harus naik lift itu dan lantainya sangat tinggi gitu.
Akhirnya dia terpaksa naik dalam kondisi dia ketakutan. Tapi dia heran, sepanjang turun dari lantai kesekian ke bawah, laki-laki ini tidak melihat ke dia sama sekali. Bahkan menurunkan pandangannya gitu. Dia tidak tahu kalau ini laki-laki, perempuan ini kafirah, dan laki-lakinya muslim kebetulan. Sampai yang terbuka pintu lift, lalu kemudian keluarlah wanita tersebut. Tapi dia penasaran, dia belum pernah melihat, selama hidup dia ada laki-laki tidak mau lihat ke dia. Pasti lihat ke dia gitu. Maka dia tanya, mohon maaf saya mau tanya sesuatu. Dia tanya laki-laki tersebut. Dia bilang, kenapa tadi kamu nggak lihat saya sama sekali? Dia mengatakan, karena agama saya melarang. Anda bukan mahram saya. Apa itu mahram? Anda bisa saya nikahi. Kalau mahram tidak boleh nikahi seperti ibu dan seterusnya. Maka saya tidak punya hak untuk melihat dan menikmati Anda. Maka dia kaget gitu wanita ini. Dia pertama kali mendengar ada ajaran agama seperti ini. Begitu memuliakannya wanita gitu. Tidak boleh sembarangan jelalatan orang menikmati tubuhnya. Padahal dia sangat terbuka gitu. Sampai akhirnya ringkas ceritanya, dia tertarik dengan Islam, belajar Islam, kemudian dia masuk Islam, lalu dia menikah dengan laki-laki muslim tadi. Ya. Selanjutnya kata beliau, kita sudah memaklumi konsekuensi timbulnya kerusakan dan godaan akibat wanita yang menampakkan ya, tubuhnya. Itu diindikasikan oleh riwayat Aisyah dari kisah fitnah atas dirinya. Diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha segera menutup wajahnya ketika ia mendengar suara Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia sudah mengenalku sebelum turun ayat hijab. Ya, dalam riwayat Bukhari Muslim. Riwayat itu menunjukkan kaum wanita setelah turun ayat hijab tidak lagi dikenal karena menutup wajah mereka dengan cadar. Dan sudah dimaklumi kebiasaan kaum wanita dewasa ini terbiasa bebas dan suka berdandan serta memperlihatkan lekak-lekuk tubuh mereka. Kalau Anda belum tahu kisah ini, kisah ifk yang terkenal atau kisah fitnah Aisyah berzina sama Safwan. Ini disebarkan oleh ya seorang pimpinan munafikin Ibnu Salul di kota Madinah ya. Waktu itu Nabi SAW dalam satu perjalanan membawa Aisyah berperang, membawa Aisyah dalam satu perjalanan peperangan, dan biasanya beliau kalau jalan membawa salah satu dari istrinya. Maka beliau pun membiarkan Aisyah ada di satu geranda yang dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena Aisyah tubuhnya ringan radhiyallahu anha, pada saat pasukan sedang beristirahat, Aisyah keluar dari geranda tersebut dan ingin menyelesaikan hajatnya. Maksudnya ke padang pasir gitu ya. Menyelesaikan hajatnya di padang pasir tersebut. Mau buang air kecil, buang air besar, entah, tapi yang jelas menyelesaikan hajatnya gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, setelah Aisyah kembali ke arah pasukan, pasukan sudah jalan, bergerak. Maka Aisyah mengatakan, saya sedang duduk di atas sebuah batu menunggu. Nah, salah satu tradisi Nabi SAW dalam menjaga keutuhan pasukan, ada 1 orang atau 2 orang diletakkan di belakang pasukan dan jauh dari pasukan. Tugas dia adalah pada saat pasukan jalan, dia menyisir dari belakang. Mungkin ada kendi air dilupakan, mungkin ada pedang yang jatuh, mungkin perisai, mungkin ada harta muslimin. Dia memungutnya lalu membawanya gitu. Itu tugasnya. Pada saat itu yang bertugas Safwan. Maka Aisyah pun sambil menunggu dan Rasulullah SAW tidak tahu kejadian ini. Gitu. Kalau Aisyah terturun dari geranda dan sahabat yang memikul juga karena Aisyah tubuhnya ringan, mereka mengira ada Aisyah di situ. Ya. Maka berjalan dalam pasukan tersebut, Safwan pada saat melihat Aisyah tahu. Karena sebelum turun ayat hijab menggunakan menutup wajah, ya, menurut dalam riwayat Bukhari Muslim ini, Safwan mengetahui wajahnya Aisyah karena pernah berpapasan gitu kan. Tapi sekarang setelah turun ayat hijab, beliau menggunakan cadar. Maka pada saat itu Aisyah membuka cadarnya, begitu Safwan langsung menutupnya. Gitu kan? Tapi Safwan mengetahui sambil mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian Safwan pun mendekatkan untanya tanpa melihat ke arah Aisyah. Lalu kemudian Safwan pergi jauh, tidak terlihat lagi, agar memudahkan Aisyah radhiyallahu anha naik ke atas unta tanpa terlihat auratnya. Setelah Aisyah naik dengan tenang di atas unta, sudah duduk dengan rapi, sudah cukup lama, Safwan kembali kemudian memegang tali kekangan lalu menarik unta tersebut. Dan sepanjang jalan tidak ada obongan berdua. Tidak ada Safwan mengatakan, kenapa Aisyah kau telat, kau kemana saja. Aisyah tidak mengatakan, oh Safwan terima kasih. Gak ada hubungan apa-apa. Sampai tiba di pasukan kembali bersama dengan muslimin. Tapi itu pun sudah disebarkan fitnah oleh
Ibnu Salul yang kebetulan ada dalam pasukan muslimin, dia mengatakan mana ada laki-laki dan perempuan berdua lalu tidak terjadi sesuatu. Maka turunlah surah ayat-ayat dalam Al-Quran surah An-Nur yang membela Aisyah kalau dia sebenarnya terlepas daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Dan ini sudah saya panjang lebar sampaikan dalam kajian Sirah Nabawi. Anda bisa kembali insya Allah tentang kisah Ifk, ya. Tapi di sini penulis datangkan tentang masalah bagaimana Aisyah menutup wajahnya radhiyallahu anha. Kata beliau, karena itu sudah seharusnya kita menutup jalan dan mencegah segala kemungkinan terbukanya pintu kerusakan dan tersebar luasnya segala bentuk perbuatan keji. Kerusakan terbesar adalah ketika kaum wanita sudah berani berduaan dengan lelaki lalu berjalan bersama keluar kota tanpa mahramnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin, wa la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adhu mahram. Janganlah seorang wanita bepergian tanpa disertai mahramnya, dan janganlah ia berduaan dengan lelaki tanpa disertai mahramnya. Hadis Bukhari Muslim. Demikian juga sabda Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thadithahuma. Janganlah seseorang di antara kalian berdua dengan wanita, karena pasti pihak ketiganya adalah syaitan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan dikatakan sahih oleh beliau. Demikian juga dengan hadis yang lebih tegas lagi. Ya, kalau ada orang nginap berdua-duaan, ya, dan alasan numpang dan segala macam, ya. Kata Nabi SAW, la yabitanna rajulun 'inda imra'atin illa an yakuna zawjan aw dha mahramin. Yang boleh tidur di rumah seorang wanita hanyalah sang suami atau lelaki mahram. Ya. Atau terjemahan letternya, tidak boleh ada laki-laki, ya, yang menginap di rumah seorang wanita kecuali suami ataupun mahramnya. Ya. Selanjutnya kata beliau, wahai kaum muslimin sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah istri-istri kalian dengan baik, cegahlah mereka agar tidak melakukan perbuatan yang diharamkan olehnya. N-nya besar kata ganti Allah, berdandan secara bebas, menampakkan wajah, memperlihatkan lekak-lekuk tubuh serta meniru musuh-musuh Allah dari kalangan Nasrani dan yang lainnya. Ingatlah, mendiamkan mereka membuat demikian sama halnya dengan bersekutu dengan mereka dalam perbuatan dosa dan mencari-cari kemarahan dan siksa Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perbuatan buruk tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita jaga itu berarti Allah SWT akan jaga kita. Saya ingat dulu ada satu dosen kami, Dr. Musnid, beliau bernama itu ya. Dan beliau mengajar hadir alam Islami, ada materi khusus tentang perkembangan Islam atau wilayah, membahas tentang wilayah-wilayah kaum muslimin atau perkembangan muslimin di seluruh muka bumi ini, termasuk daerah minoritas ya, seperti Brazil atau di Amerika Latin dan beberapa wilayah yang lainnya. Tapi beliau bercerita, dia bilang, jangan pernah meninggalkan ciri khas kita sebagai muslim. Dia bercerita dia pernah ke Amerika bersama istri anaknya, dan istri anaknya bercadar, ya. Kemudian dia juga menggunakan baju khas muslimnya. Dia bilang, saya masuk ke supermarket besar pada saat itu, dan saya belanja. Saya tidak tahu kalau pemiliknya adalah seorang Yahudi, dia bilang. Setelah kami belanja semua, sekian banyak kebutuhan kami, karena kami butuh waktu beberapa hari di Amerika, mencari produk-produk yang halal. Kemudian beliau mengatakan, ya, pada saat itu tiba-tiba di kasir digratiskan. Lalu saya bertanya, dia bilang kepada kasirnya, siapa yang gratiskan saya? Dia bilang pemilik supermarket ini. Dan setelah selesai Anda mengambil kemasan barang-barang Anda ini, pemilik supermarket ini menunggu Anda di ruangannya. Maka kata Dr. Muslim ini, beliau cerita di kelas ya, sekian banyak 50 mahasiswa yang mendengarkan itu kurang lebih. Beliau mengatakan, kemudian saya pun datang ke ruangannya, ternyata dia seorang Yahudi. Setelah dia menanyakan saya dari mana, saya jelaskan saya dari Saudi, tinggal di kota Madinah dan seterusnya. Saya ditanya berapa lama di Amerika, saya jelaskan semua. Setelah itu, saya tanya kepada dia. Dia bilang, kenapa Anda gratiskan saya dengan keluarga? Dia bilang, karena saya kagum Anda bisa mempertahankan pakaian Anda, ciri khas Anda sebagai muslim di tengah-tengah
kehidupan masyarakat Amerika ini. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari pun orang-orang non-muslim itu kagum kalau ada orang tetap mempertahankan pakaian mereka muslim. Ya. Selanjutnya kata beliau, di antara kewajiban terbesar kita adalah memberi peringatan kepada kaum lelaki agar tidak berduaan dengan kaum wanita. Masuk ke kamar mereka atau bepergian bersama mereka tanpa disertai mahram. Karena itu termasuk hal yang menggiring kepada perbuatan haram. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan bencana yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada wanita. Hadis Bukhari Muslim. Tapi kalau ada mahramnya lain. Suami istri berangkat, kemudian rame-rame, itu lain. Tapi kalau berdua-duaan, ya, termasuk masalah ipar ya, pernah kami ingatkan masalah itu. Si kakak sebagai suami sibuk, gak bisa ngantar istri-istrinya, butuh untuk keluar. Lalu dia telepon adiknya laki-laki yang sudah balik untuk temani istrinya jalan kemana-mana. Ini bahaya sekali. Waktu Nabi SAW ingatkan tidak boleh, ya, atau kalau laki-laki dan perempuan berduaan maka yang ketiganya adalah syaitan. Maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Ya. Karena ini bahaya sekali. Kalau terjadi perzinahan di antara mereka, maka tentu posisi suami serba salah. Ini istrinya, ini adiknya, atau ini kakaknya. Ya. Dan kalau sampai hamil bagaimana? Satu sisi itu adalah anak ya dari sperma saudaranya, dan ini juga istrinya. Bagaimana hukumnya dengan anak dia yang sudah lahir dari wanita tersebut? Ini banyak hukum-hukum syariah yang jadi permasalahan hanya karena tidak menjaga hukum syariat ini. Kata beliau, di antara kerusakan terbesar yang terjadi saat ini adalah banyaknya kaum wanita yang meniru wanita-wanita kafir dari kalangan Nasrani atau yang lainnya, yakni dengan cara berpakaian, penampilan rambut atau cara menyisir rambut, memakai pakaian mini, persis dengan cara yang dilakukan orang-orang kafir dan fasik. Mereka juga menyambung rambut atau menggunakan rambut palsu yang lebih dikenal dengan istilah wig. Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Maksudnya ini adalah dandan di luar ya. Dandan di luar. Dia sengaja memang tampil seperti orang-orang wanita yang non-muslim. Dari pakainya yang terbuka. Bahkan kita tidak bisa bedakan ini muslim atau bukan gitu. Ya. Akibat yang timbulkan dari menyerupai orang-orang kafir sudah dapat dimaklumi. Pakaian mini yang membuat kaum wanita tak ubahnya dengan telanjang jelas merupakan kerusakan dan bencana. Semua itu berasal dari dangkalnya pemahaman agama dan tipisnya rasa malu. Perbuatan itu harus dijauhi dengan sungguh-sungguh. Kaum wanita harus dicegah dari perbuatan itu, bahkan diancam keras bila dilakukannya atau bila ia melakukannya. Karena akibatnya amat mengerikan. Kerusakan yang ditimbulkan olehnya juga besar sekali. Tidak boleh menyepelekan persoalan itu meskipun terhadap anak-anak perempuan yang masih kecil. Karena mendidik mereka untuk membuka hijab akan membuat mereka terbiasa dan menyebabkan mereka benci terhadap hal yang berlawanan dengan budaya melepas hijab tersebut. Bila mereka dewasa nanti. Sehingga mereka pun akan mengikuti kebiasaan buruk yang dilarang, perbuatan haram, dan berbagai kebiasaan yang amat mengkhawatirkan yang telah biasa dilakukan oleh wanita-wanita dewasa sebelumnya. Maksudnya adalah kalau ada amanah Allah SWT, anak perempuan, istri, lalu kita biarkan mereka tidak berhijab, maka ini bahaya sekali, sangat mengerikan. Istilahnya sudah kita jelaskan efek-efeknya, bagaimana bahayanya kalau dia akhirnya disukai oleh laki-laki lain, dan wanita lemah. Sedikit ada perkataan sayang cinta yang mungkin dia anggap itu perhatian lebih dari suaminya, maka cukup untuk dia membuka pintu-pintu syaitan kecuali yang Allah rahmati, gitu kan? Begitu juga dengan anak perempuan, merusak nama kalau dibiarkan. Kalau sampai naudzubillah dia hamil di luar nikah bagaimana? Akan merusak nama citra orang tuanya, gitu kan? Dan kadang-kadang juga yang terjadi terpaksa orang tuanya menerima laki-laki yang jahat ini sebagai anak mantunya. Ya, ini bahaya sekali kalau terjadi. Para hamba Allah sekalian, kata beliau, bertakwalah kepada Allah dan waspadailah segala yang diharamkannya kepada kalian. Diharamkan Allah ya. Diharamkannya maksudnya N-nya besar kata ganti Allah. Tolong menolonglah untuk melakukan amal kebaikan dan menjaga ketakwaan.
Salinglah menasihati untuk bersabar dan bertahan dalam kebenaran. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kalian tentang perbuatan haram tersebut dan memberikan pahala atas kebajikan kalian kalau kalian justru menegakkan kebenaran. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia selalu bersama orang-orang yang sabar, bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Bersabarlah, bersikap tabahlah, bertakwalah dan lakukanlah amal kebajikan. Karena Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebajikan. Kami memohon kepada Allah agar menolong agama ini dan meninggikan kalimatnya serta memperbaiki para pemimpin kita sehingga mampu meredam semua kerusakan tersebut dan menolong mereka menyuarakan kebenaran dan bersatu dengan orang-orang beriman. Paragraf terakhir beliau mengatakan, semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita sekalian dan kepada kaum muslimin agar mampu menjadi hamba-hamba yang saleh dan makmur dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma amin insyaAllah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha mengabulkan segala doa. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik sandaran. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Semoga salawat dan salam serta keberkahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kebangkitan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, tentu sini sudah selesai ya tentang masalah ini dan nanti akan lebih panjang lebar. Ada bahasan tentang khusus ya masalah cadar ya. Di bab khusus nanti di pertemuan akan datang ya. Tapi saya ingin menambahkan dua hal hadis Nabi SAW. Yang pertama berhubungan dengan ahli neraka yang beliau belum pernah lihat di masa beliau. Salah satunya adalah wanita yang menggunakan pakaian tapi seperti telanjang. Wanita yang menggunakan pakaian tapi seperti telanjang ya. Dan mereka berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti penuh unta. Mereka tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya, gitu kan? Jadi di sini maksudnya adalah menggunakan pakaian, tapi ataupun menggunakan mereka istilahkan dengan hijab, tapi malah menjadi sumber fitnah, ya. Bahkan ada wanita subhanallah dengan menggunakan lilitan-lilitan jilbabnya atau pakaian yang dia pakai ketat, ini malah lebih besar fitnahnya daripada orang yang tidak berhijab, gitu kan? Makanya harus hati-hati. Ya, jadi tujuan keluar karena ada keperluan. Dan ketahuilah wahai muslimah, Allah akan datangkan kepada anda laki-laki yang baik sebagaimana anda menjaganya. Ada sahabat ayah saya sudah meninggal, rahimahullah, beberapa tahun yang lalu. Dia cerita, dia pernah kedatangan satu orang pengusaha muslim dari aslinya dari Jazair, tapi warga negara Prancis. Dia datang ke Indonesia, kemudian dia bilang sama teman ayah saya mau datang ke satu tempat perkampungan di Indonesia yang kira-kira di situ butuh bantuan, saya ingin membantu gitu. Kata teman ayah saya ini, saya panggil Ami Ahmad rahimahullah, beliau menceritakan kepada saya, dia bilang saya temani ke perkampungan di sekitar Bogor pada saat itu. Dia bilang, kemudian dia masuk dalam sebuah masjid yang memang bangunannya sederhana, dia ingin membantu ngobrol sama imam masjid, sementara lagi ngobrol ada lewat seorang wanita berhijab dan bercadar bahkan, wanita kampung itu. Tiba-tiba orang Perancis ini bertanya, muslim ini, dia bilang, siapa wanita itu? Kata imamnya, itu wanita terbaik di kampung ini. Tidak ada satupun wanita yang bercadar kecuali dia di kampung ini. Yang berhijab seperti itu cuma dia saja. Dan dia selalu diolok-olok oleh orang-orang di sini. Nanti kau akan nikah sama siapa, nanti begini dan begitu. Keluarganya pun akan membahasakan seperti itu, tapi dia tidak pernah peduli. Tetap saja dia istiqomah. Tiba-tiba keluar statement dari laki-laki Perancis ini unik gitu. Dia mengatakan, saya ingin melamar wanita itu. Dia datang ke rumahnya, kemudian nazar syar'i, kemudian dinikahi dan dibawa ke Perancis. Subhanallah, Allah datangkan jodoh dia dari Perancis karena menjaga hijabnya. Allah punya cara, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, oh saya kalau berhijab nanti dapat jodoh nggak sih? Kan saya pakai cadar, nggak ada yang melihat muka saya. Nah, ini tidak perlu khawatir soal itu. Yang terakhir teman-teman sekalian yang saya ingatkan adalah bagaimana hadis-hadis tentang wanita ahli surga. Ya, wanita ahli surga dalam hadis yang sahih disebutkan kerudung mereka, ya, di kepala mereka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi wanita ahli surga pun itu ada kerudungnya. Padahal mereka sudah di surga. Tapi bagaimana Allah sebutkan masalah itu? Allahu a'lam.